Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang masyarakat madani dan peran penting Pancasila dalam. Materi di sini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Ilmi Sofi, dan rekan saya, Rizal Janwarta. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan politik terlepas dari pemerintahan. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kepentingan bersama dan memperjuangkan hak asasi manusia. Berikut beberapa contoh masyarakat madani yang melakukan fungsi dari dasar negara. Yang pertama, ada LSM dalam kurung lembaga swadaya masyarakat, lalu ada organisasi keagamaan, kegerakan mahasiswa, organisasi buruh, dan komunitas peduli lingkungan. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mempromosikan kepentingan bersama. Lembaga swadaya masyarakat memainkan peran penting dalam memantau kinerja pemerintah dan mengawasi tindakan korupsi. Poin yang kedua yaitu organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran paling penting dalam mengatur urusan agama di Indonesia. Mereka juga bertanggung jawab atas masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan kejahatan. Di sini saya mengambil contoh dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang memang itu adalah dari agama Islam, yang memang itu adalah percayaan saya sendiri, dan sedikit mengetahui tentang masalah-masalah sosial yang ada di MUI sendiri. Jadi di sini saya menerangkan tentang atau memberikan sebuah contoh tentang Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, ada gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting juga dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan mempromosikan kepentingan bersama. Mereka juga terlibat dalam perjuangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperjuangkan kebebasan berpendapat. Yang dimana eh, gerakan mahasiswa ini sering terjadi ketika memang ada suatu urgensi yang sangat mendesak tentang peraturan atau tatanan negara yang memang itu konteksnya dapat merugikan masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat ada organisasi buruh. Organisasi buruh bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka juga terlibat dalam perjuangan untuk meningkatkan kondisi kerja dan memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Yang kelima ada komunitas peduli lingkungan. Komunitas peduli lingkungan bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mempromosikan keberlanjutan. Mereka terlibat dalam perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Di sini komunitas peduli lingkungan sangat penting sekali untuk diperhatikan, terutama di Indonesia sendiri, karena seiring berjalannya waktu di di dunia ini kan akan adanya pemanasan global yang kita harus menjaga selalu lingkungan, utamanya tentang reboisasi, dan juga menjaga di bagian atau di bidang perhutani dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Itu pun sebuah tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia, dan apalagi kalau semisalkan kita sebagai mahasiswa yang harus memiliki sebuah kesadaran tentang bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita.
Masuk ke materi yang kedua tentang fungsi. Masyarakat madani dapat melakukan fungsi persatuan negara dengan cara berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan dalam negara, seperti misalnya menghargai keragaman, membantu penegakan hukum, berpartisipasi dalam proses demokrasi, mengembangkan kemandirian ekonomi, dan juga berkontribusi dalam pembangunan. Di sini saya izin menjelaskan tentang poin pertama, yaitu menghargai keagamaan. Masyarakat madani harus menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan ras yang berbeda yang ada di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat madani dapat membangun toleransi yang tinggi dan saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, membantu penegakan hukum. Membantu penegakan hukum, masyarakat madani dapat membantu penegakan hukum dengan melaporkan kejadian-kejadian yang melanggar hukum kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat madani dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang ketiga, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Masyarakat madani harus berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti memilih pemimpin dan menjadi anggota partai politik. Dengan demikian, masyarakat madani dapat memberikan suara mereka dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Yang keempat, mengembangkan kemandirian ekonomi. Masyarakat madani dapat mengembangkan kemandirian ekonomi dengan cara membangun usaha-usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, masyarakat madani dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga ketika perekonomian di negara kita ini stabil dan juga lowongan-lowongan pekerjaan untuk para masyarakat itu cukup luas, maka itu akan menjadi suatu dorongan agar ekonomi di negara kita ini tetap stabil dan terjaga. Yang kelima, berkontribusi dalam pembangunan. Masyarakat madani dapat berkontribusi dalam pembangunan melalui partisipasi dalam program-program pemerintah dan kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, masyarakat madani dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi negara. Dalam melakukan fungsi persatuan negara, masyarakat madani juga harus selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta mampu menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk diskriminasi dan intoleransi. Materi yang ketiga itu civil society. Civil society berasal dari civilis, societas, sebuah konsep yang muncul dari pemikiran Cicero, orator dan pujangga Yunani yang hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Civilis societas berarti sesuatu komunitas politik yang beradab, termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum. Istilah masyarakat madani. Istilah masyarakat madani di Indonesia adalah terjemahan civil society berkembang di dunia barat. Di sini adalah beberapa pengertian atau istilah dari masyarakat madani. Yang kedua adalah masyarakat madani dalam semangat modern tidak lain dari civil society, karena kata madani menunjuk pada makna peradaban atau kebudayaan. Poin ketiga, masyarakat madani merupakan masyarakat yang mengacu pada komunitas Islam yang telah dibangun Nabi Muhammad SAW di tanah Madinah. Poin yang keempat, istilah masyarakat madani adalah masyarakat perkotaan atau masyarakat beradab dengan karakteristik seperti egalitarianisme, penghormatan terhadap prestasi, keterbukaan, penegakan hukum, serta keadilan, toleransi, serta pluralisme, serta musyawarah. Poin kelima, masyarakat madani dalam semangat modern tidak lain dari civil society, karena kata madani menunjuk pada makna peradaban atau kebudayaan.
Poin keenam, masyarakat madani merupakan tatanan sosial yang mempromosikan toleransi, demokrasi, serta kesopanan, serta menghargai eksistensi pluralisme. Itulah beberapa bagian dari istilah-istilah masyarakat madani. Sekarang kita masuk ke materi tentang karakteristik madani. Di sini ada beberapa karakteristik masyarakat madani, di antara lain ada demokratis, toleran, dan pluralisme, dan multikulturalisme. Poin ketiga ini sudah dijelaskan dalam materi sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya masyarakat madani dan negara. Hubungan ideal antara negara dengan masyarakat madani adalah interdependensi yang konstruktif. Negara tidak bisa bergerak sendiri dalam mewujudkan tujuan-tujuan publik seperti kesejahteraan, keadilan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kebebasan politik. Kehadiran masyarakat madani diperlukan sebagai kekuatan independen yang juga peduli dengan tujuan-tujuan itu. Masyarakat madani yang aktif merupakan modal tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia. Masyarakat madani hanya dapat menjalankan fungsinya dengan baik bila negara menjamin penegakan hukum dan perlindungan terhadap warga negara. Masyarakat madani dan demokratisasi. Dalam demokrasi, masyarakat madani merupakan tiang yang paling utama untuk menjalankan suatu demokrasi, dan masyarakat madani merupakan masyarakat yang menjuru pada keislaman yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Hubungan antara demokrasi dengan masyarakat madani bagaikan dua sisi mata uang yang bersifat koeksistensi. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik. Hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Hubungan antara civil society atau masyarakat madani dengan demokrasi menyikapi keterkaitan civil society dengan demokratisasi menurut Larry Diamond secara sistematis menyebutkan ada 3 kontribusi civil society terhadap proses demokrasi. Yang pertama, memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Yang kedua, ikut menjaga stabilitas negara. Yang ketiga, menghalangi dominasi rezim otoriter. Yang keempat, mempercepat runtuhnya rezim. Dapatlah dikatakan, masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Hanya dalam masyarakat madanilah terwujud demokrasi. Selanjutnya, peran Pancasila dalam pendidikan. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan yang selaras dengan sila kelima adalah pendidikan yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam akses kesempatan dan hasil pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Berikut adalah beberapa peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan sila kelima. 1. Menciptakan pendidikan yang adil dan merata. Menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan merata. Pancasila menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Hak yang sama dalam segala hal, termasuk dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi dasar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pancasila juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun negara. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta dapat membantu menentukan arah dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, membangun karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila dapat membantu membangun karakter bangsa yang kuat dan berdaya saing global. Karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan kebersamaan dapat membantu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pancasila juga menekankan pentingnya pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan yang selaras dengan sila kelima harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan sila kelima. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan merata, mendorong partisipasi masyarakat dan dalam pendidikan, membangun karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.